Ibu, sadarlah. Ini bukan soal aku mau atau tidak. Pergi kencan, tapi dunia ini benar-benar kacau. Aku tahu kamu mungkin tidak percaya, tapi aku sedang bermain film silat sungguhan. Aku melihat seorang wanita bertopeng. Kena racun lemah, tapi masih berusaha melawan 4 orang. Gerakannya penuh tenaga. Setiap gerakan bikin deg-degan, lebih seru dari serial silat yang kamu tonton. Sekarang anakmu ini harus belajar gerakan mereka satu persatu. Jadi soal kencan ini, bisakah? Apa, Bu? Ahli bela diri tidak penting. Ini siaran langsung, loh. Jangan ngomong kosong. Kalau besok kamu tidak pergi, kencan dengan King Cheng, aku dan ayahmu akan tunjukkan apa itu ahli bela diri sesungguhnya. Waduh, jangan-jangan. Aku pergi, deh. Ibu dan ayah jangan turun tangan sendiri, ya. Kena racun lemah kami, lihat berapa lama kamu bisa tahan. Serang! Sudah, Bu, aduh, ya. Cewek ini keras kepala ya, sudah beberapa kali mengacaukan rencana kita. Bagaimana kalau kita habisi dia di mobil ini saja? Mas. Ini mobilku. Kalian mau main film naga? Pindah tempat, dong. Mobilku baru dicuci hari ini. Minggir. Gak bisa. Aku paling benci kotor. Cari mati. Serang! Kamu ini siapa? Seorang supir taksi yang bersih. Sudah kubilang harus jaga kebersihan. Kamu juga. Harus jaga kebersihan, ya? Halo? Loh, kok masih ada satu lagi? Aku. Kamu tidak apa-apa? Perlu kuantar ke rumah sakit? Ah, sudah. Ayo pergi. Pelan-pelan. Tunggu sebentar, tunggu. Nona, tenang. Aku cuma supir taksi. Kamu mau apa? Aduh, tolong. Ini benar-benar keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Apa yang terjadi? Kepalaku sakit. Di mana pembunuh tadi malam? Siapa yang membawaku ke sini? Jangan-jangan orang ini yang menyelamatkanku? Tidak mungkin. Dia cuma supir taksi. Apa maksudmu? Anggap saja tadi malam aku main-main denganmu. Jangan ganggu aku lagi. Aduh, kamu anggap aku apa? Belum lagi biaya bensin. Aku kerja keras malam 7 kali, sekali cuma. Kurang dari 30.000, harga pasar nggak semurah itu. Aku nggak cari masalah, kamu udah beruntung. Lagi pula, jujur aja, skillmu biasa banget. Kamu. Aku sangat tidak puas. Aku. Halo sepupu. Aku baru pulang kemarin malam, ada urusan yang ngeganggu. Aku langsung pulang sekarang. Cepetan pulang. Siang ini aku mau ke kafe. Ketemu sama Lin Feng buat kencan buta. Temani aku. Kencan buta doang, nggak perlu grogi. Santai aja. Aku temenin. Si Doi tuh. Dia baru balik ke Jiancheng 3 hari lalu. Sekarang jadi sopir taksi. Dulu pernah jadi tentara. Selain itu nggak tahu. Tapi katanya nggak bagus. Sopir taksi. Di Jiangcheng banyak banget sopir taksi, nggak mungkin segitunya. Pasti cuma kebetulan. Lihat. Uang udah aku kasih, mulai sekarang. Nggak tahu. Apa yang terjadi semalam, anggap aja nggak pernah ada. Kalau nggak, aku bakal bikin kamu susah.
Kamu. Halo Emma. Nggak apa-apa, ketemu penumpang gila. Udah selesai. Oke, aku langsung ke Kencan Buta. Santai ya. Udah. Tuan Lin, terima kasih sudah meluangkan waktu. Terus terang, kita nggak cocok. Nona Ye bahkan nggak mau kenal aku. Langsung vonis aku. Aku tahu soal perjodohan ini. Tapi maaf, kamu bukan tipeku. Perusahaan keluarga kami baru aja menciptakan air kehidupan yang bisa mengobati kanker, nilai pasar melonjak miliaran. Sementara kamu cuma sopir taksi, nggak punya mobil, rumah, atau tabungan. Jujur aja, Kita bukan. orang yang selevel. Nona Ye terlalu yakin, siapa tahu. Aku ini orang yang misterius. Nggak kelihatan. Dasar cabai kecil, ternyata kamu galak ya. Kamu bilang gak suka aku, sebenarnya aku juga gak suka kamu. Lihat deh badanmu, dari depan kayak landasan pacu. Dari belakang kayak bukit kecil, tapi bagian tengahnya panas banget. Di keluarga besar Lin kami, standar istri melahirkan turun-temurun. Ini termasuk benih unggul gak ada lahan, pasti gak bakal tumbuh. Apa katamu? Cabai kecil, aku bilang kamu kurang oke. Aku Yi Ching. Pertama kali dibilang nggak oke sama lelaki tak berkualitas. Oke. Perjodohan ini diatur oleh orang tua kita. Aku kasih kamu satu kesempatan. Lelaki Ye King Cheng di masa depan harus lebih hebat dariku. Aku kasih waktu 1 bulan. Kalau bisa taklukkan aku jadikan kamu pacarku. Kalau enggak, hilang dari pandanganku selamanya. Naklukin kamu, gak perlu 1 bulan. Sehari cukup. Kita lihat saja nanti. Kakak, maaf ya, macet di jalan jadi telat. Dasar imut-imut, kok ada di sini? Aku tahu, kamu si One Night Seven. Seven Wolfes, karena tahu aku di sini. Sengaja ngeganggu aku ya? Si imut, siap-siap. Salah paham besar. Aku bersumpah di depan Bohlam. Aku kesini buat kencan buta, bukan ngerjain kamu. Kencan buta? Meng Meng, kamu ngapain sih? Kalian kenal? Cewek cantik, lihat nih. Ini dia calon kencan butaku. Kak, dia tuh yang ditelepon. Yang mau kencan buta sama kamu. Ayah. Nggak boleh. Kalian berdua nggak boleh pacaran. Kenapa? Soalnya kita berdua. Kalian berdua. Udah gimana? Jangan-jangan tadi malam si pembunuh seksi tapi bodoh ini. Adiknya calon kencan buta, nggak mungkin kebetulan banget. Soalnya dia orangnya brengsek banget. Lagi pula penipu, yang paling penting. Dia cuma tong kosong nyari bunyinya. Aku kasih tahu, ini fitnah. Aku ini jelas-jelas. Spesifikasi supercar top, kamu malah bilang aku sepeda sewaan. Baru dikayu sedikit rantainya lepas. Tadi malam. Gak tahu siapa yang ada di dalam mobil. Masa kamu supercar? Baru jalan mesinnya mati. Daya tahannya hampir 0. Aku punya 7 kali catatan servis, jelas banget. Tiap kali kayak balap ketahanan, bensinnya sampai habis. Kamu malah bilang daya tahanku 0. Masukan pelangganmu ini benar-benar ngawur. Speknya bohong. Pengalaman pakainya parah banget. Jelas-jelas kamu yang gak bisa nyetir, malah nyalahin supirnya. Kamu? Kalian ngomong apa sih? Jangan-jangan kalian? Kakak sepupu, jangan overthinking. Tadi malam kan, aku baru turun pesen, naik taksi tuanya dia. Ternyata nyetirnya payah banget, pakai navigasi premium. Malah nyasar ke lembah, profesi banget. Aku. Oh gitu ternyata. Ching Cheng. Zhao Tianlong, kamu datang buat apa lagi? Ngumpet dariku selama ini, akhirnya ketemu juga.
Paman berhasil meneliti air kehidupan, makanya keluargamu jadi sasaran banyak kekuatan misterius. Kalian berdua nggak bisa jaga ini sendirian. Tapi kalau kamu mau nikah sama aku, keluarga Zhao pasti akan melindungimu. Di depan calon suamiku, berani-beraninya merayu. Gue dianggap angin aja ya. Ha! Katanya King Cheng waktu kecil punya perjodohan. Yaitu kamu? Betul. WKWKWK King Cheng. Bukan untuk level orang sepertimu. Jauhin King Cheng, aku kasih 5 juta. Dasar mata duitan. Paling paham situasi. Ambil duitnya, Mingger. Yang Master Zhao. Iya? Kamu gila ya? Ngasih 5 juta mau beli. Calon istriku. Ini bukan pasar sayur jualan kubis. Perasaan aku dan King Cheng. Gak ada harganya. 5 juta ini mau menghina siapa sih? Cepat bawa kartu kamu dan pergi dengan cara yang halus. Menjauh dari pandanganku. Pergi. Apa yang kamu katakan? Tidak mengerti? Suruh kamu pergi. Baik, berani bicara seperti itu padaku. Patahkan 3 kakinya, lakukan. Ya, Zhao Tianlong, apa lagi yang mau kamu lakukan? hancurkan dia, paham? Kamu jangan mendekat. Kakap! Biarkan dia pergi. Zhao Xiao, urusan perasaan tidak bisa dipaksakan. Soal air kehidupan, keluarga Ye punya kemampuan untuk menjaganya. Tidak perlu kamu repot. Baik, jangan menyesal. Pergi. Tunggu saja, aku akan membunuhmu. Cabai kecil, jangan takut, sudah kubilang ada kakak di sini. Kemampuan kakak tak terukur, tanya saja sepupumu kalau tidak percaya. Kakak, ayo pergi. Jangan pergi dong. Kamu ikut ke rumahku untuk apa? Bukannya kamu bilang aku harus menaklukkanmu? Aku rasa di sini cocok untuk diskusi lebih dalam. Kamu mau apa? Kamu masih tanya aku mau apa? Aku kasih tahu, sekarang. Kamu dan kakakku menjadi menikah atau tidak? Kamu cepat menghilang dari hadapan kami berdua. Kenapa? Kita berdua sudah seperti itu, kamu masih mengejar kakakku, tidak malu? Malam itu, aku tidak tahu kalian adalah sepupu. Lagi pula, malam itu jelas-jelas kamu yang memaksaku. Siapa yang tidak tahu malu? Aduh. Aku peringatkan kamu, sekarang sepupuku sedang diburu pembunuh. Tinggal di sini hanya akan mati. Wah, begitu peduli padaku ya. Siapa yang peduli padamu? Adik ipar ini malah malu. Seorang adik ipar pembunuh misterius. Seorang tunangan yang dingin tapi menggoda. Menarik. Kalian berdua bisik-bisik apa lagi? Kami sedang membicarakan. Kemarin Zhao Tianlong kalah besar di sini. Pasti tidak akan tinggal diam. Ayahku pernah bilang padaku, keluarga Zhao berkali-kali ingin membeli formula air kehidupan. Tidak lama setelah ditolak keluarga kami, pembunuh asing muncul. Sepertinya keluarga Zhao dan para pembunuh ini juga tidak lepas hubungannya. Sepupu, tenang, aku pasti akan melindungimu dan paman. Ah iya, ada aku juga. Peduli amat. Jadi ada keluarga Zhao. Datang satu, ku habisi satu. Datang dua, ku bunuh sepasang. Kamu nggak ada urusan di sini. Hillier. Nggak boleh. Aku belum menaklukkanmu. Lagi pula kalau aku pulang sekarang, orang tuaku pasti bakal mengulitiku hidup-hidup. Tunggu.
Kamu ngapain? Nanya lagi. Jelas-jelas jadi pengawal pribadi. Mulai hari ini, aku Lin Feng akan menjadi perisai manusia 24 jam. Serba guna buat kalian. Asal dikasih makan dan tempat tinggal. Dan kamu si cabai rawit. Aku gak mau sebelum menaklukkanmu. Terus-terusan nyanyi, sampai mati tetap cinta. Lihat fotomu. APA? Sampai mati tetap cinta? Ehem. Sampai mati tetap cinta. Ini nyanyi apa nyembelih babi? Suara babi lebih enak didengar. Bosnin. Gimana? Terharu kan dengan nyanyian penuh perasaanku? Jadi tertaklukkan? Taklukkan apaan? Jendeng telling gako hamper peka. Ayah, hari ini tunangan perempuan Ye Qingcheng itu. Buat aku malu sekali. Ayah harus balas dendam untukku. Keluarga Ye berhasil menciptakan air kehidupan yang bisa mengobati kanker. Bernilai miliaran. Awalnya ingin kau menikahi Ye Qingcheng untuk dapat resep air kehidupan dengan mudah. Tapi tak disangka, Ada Heilangen, bahkan beberapa tim yang dikirim sebelumnya, sudah dihabisi. Sudah begini, tak perlu lagi berbaik hati. Ambil 100 juta, suruh orang-orang yang bertindak. Kecuali Ye Qingcheng, yang lain. Jangan ada yang dibiarkan hidup. Sayap. Rata Ba Tanah Jiangqing, Mainyang. Dengan orang-orangnya bertindak, pasti tak ada masalah. Ye Qingcheng, kali ini. Lihatlah bagaimana kau lolos dari genggamanku. Kamu ngikut lagi ngapain? Bukannya sudah disepakati? Aku sekarang pengawal pribadimu. Yang 24 jam itu. Kamu. APA? Kalian ini siapa? Apa? Serigala hitam? Bro, kok kamu kasih diri? Julukan orang gitu? Menurutku, serigala hitam sekalipun, di hadapanku, bakal jadi husky yang kupingnya kendor. Jangan banyak bicara, sepertinya. Orang yang datang tidak baik. Serigala hitam ini, konon adalah pembunuh bayaran nomor 1 di Jiangcheng. Bergerak 38 kali, tidak pernah kalah. Di antaranya, ada 3 orang yang dicari secara internasional. Prajurit bayaran kelas A, dia tidak pernah meninggalkan saksi hidup. Tak disangka, ada yang tahu juga. Apa yang kalian inginkan? Apa menurutmu? Konon mereka tidak pernah meninggalkan saksi hidup. Siapapun majikan kalian, berapa yang mereka bayar, aku akan gandakan. 10 kali lipat. 10 kali lipat, cabai rawit, lebih baik uangnya berikan padaku. Biarkan aku yang menghadapi mereka, jaminan pelayanan memuaskan, tanpa kekhawatiran. Bocah, belum pernah ada yang berani bersikap seperti ini di hadapanku. Aku, serigala hitam, punya prinsip. Tidak mungkin aku berkhianat. Saudara-saudara, majikan sudah memberi perintah. Kecuali Ye Qingcheng, yang lain. Jangan tinggalkan satapan. Gadis berambut pendek, cantik juga. Bunuh si bocah itu. Biarkan kami bersenang-senang sebentar. Bagaimana kalau aku yang bersenang-senang dengan saudara-saudaramu? Kamu diskriminasi gender, aku akan melaporkanmu. Kau cari mati. Biarkan aku yang menanganinya. Kamu kenapa? Seluruh tubuhku lemas. Jangan-jangan malam itu. Pergi. Kalian, Kamu di bisnis sepupuku, pergi dulu. Aku yang akan menghadapi mereka. Apa? Aku masih kuat. Minggir, jangan ganggu.
Serang, habisi dia. Aku. Bocah, kau cukup tangguh. Tapi sehebat apapun kungfumu, takut juga kan dengan ini? Berani kau. Jangan-jangan kau pikir, dengan barang jelek ini, bisa mengalahkanku? Sudah di ujung maut, masih bisa bicara besar. Madala. Katakan siapa dalangnya. Kalau tidak, si tampan akan datang. Hari ini kepalamu akan besar juga. Aku, serigala hitam, punya aturanku sendiri. Kalau berani, bunuh saja aku. Berani sekali. Kalau begitu, aku ingin melihat apakah anak buahmu seberani dirimu. Kami tidak akan mengatakannya meski mati. Kalau berani, bunuh saja kami. Kakak, seorang pria punya harga diri. Tapi dalam keadaan terpaksa, kita bisa melanggar prinsip. Kakak, ini Samuel Perintah Menyong. Henry Gnarder Kadak Tahu APA. Menyong. Bocah, melawan JJ Mei, kamu tidak akan berakhir baik. Banyak bacot. Kamu cuma figuran yang sebentar lagi hilang. Masih cari perhatian di sini? Aku mengaku salah. Ini Samuel Perintah JJ Mei. Selain ITU. Henry Gnarder Kadak Tahu APA. Kalau tidak dipukuli, kamu tidak mau mengaku. Pergi. Xiaola Jiao, untuk bayaran 10 kali lipat tadi, kamu mau bayar tunai? Atau pakai kartu? Meng Meng. Bukannya katanya pembunuh ini sangat hebat? Ini. Sudah selesai? Awalnya kira akan ada pertarungan epik hidup mati, tapi ternyata cuma pemukulan sepihak level TK. Si serigala hitam ini benar-benar berubah jadi anjing husky. Tak kusangka dia punya kemampuan sehebat ini. Seorang pria harus membalas dendam. Kalian pulang dulu, aku akan menemui Meinian itu. Kamu. Dasar sampah? Sopir taksi saja. Tidak bisa kau atasi. Siapa berani masuk ke tempat JJ Mei? Aku penasaran kabar Lin Feng sekarang. Aku ganti baju dulu, kita temui dia yuk. Oke. Loh, ada anjing husky di sini. Datang tanpa diundang, malah melukai orangku. Apa tidak terlalu kurang ajar? Aturan? Aturanku adalah aturan. JJ ini jangan-jangan Meinian? Kok agak berbeda dengan yang kubayangkan? Oh, berbeda di mana? Biasanya yang namanya begini itu wajahnya sangar. Atau bisa membantai sapi dengan satu tamparan. Tak kusangka. Sebenarnya kamu mau apa? Tentu saja mau menghitung hutang denganmu. Anjing husky keluargamu hampir membuat Xiaola Jiao dan adik iparku ketakutan. Hutang ini harus kita hitung dengan jelas. Kalau begitu, bagaimana kamu mau menghitungnya? Tentu saja. Hadiahkan kamu tamparan keras. Kamu berani memukul wajahku? Tidak pernah ada yang berani memukul wajahku. Datangkan orang. Hancurkan dia. Kamu berani membuat keributan di wilayahku? Keluarga Sao Sao tidak akan membiarkanmu. Hal yang paling tidak kutakuti seumur hidupku adalah diancam orang lain. Terutama diancam oleh tante cantik. Apa yang kamu inginkan? Jangan bergerak sembarangan. Tanganku gemetar kalau sampai tergores di tempat yang tidak semestinya. Kamu. Sudah. $100 juta. Mereka benar-benar royal ya.
Hutang harus dibayar, dendam harus dilunasi. Aku akan cari orangnya, hitung dulu. Jangan bilang, dengan sedikit hiasan ini jadi terlihat. Kembali ke alamiah. Aku pergi dulu, dadah. Lin Feng, kamu tidak APA? Apa mungkin ada apa-apa? Sambil mengungkap dalangnya, sekalian menyelesaikan. Komunikasi persahabatan dua arah. Apa yang kamu lakukan padanya? Mei yang sebelumnya adalah pengawal Dewa Perang Utara, bertugas di perbatasan, sangat tangguh. Tidak ada, hanya melakukan persuasi fisik sederhana. Dan sentuhan seni, lalu menggoda sedikit, akhirnya. Membuat dua anak buah perempuannya saling bertabrakan. Menggambar kura-kura kecil di wajahnya. Wanita, ketika tidak bisa diajak bicara, harus menggunakan cara-cara yang tidak biasa. Kamu menggambar kura-kura kecil di wajah Mei Niang? Kakak Mei. Wajahmu. Wajahku kenapa? Lin Feng, Kamu dengar teriakan memilukan tadi di sebelah? Itulah bukti prestasiku yang gemilang. Aku tidak tahu kalau kamu punya sisi jahat dan tidak tahu malu seperti ini. Aku jahat dan tidak tahu malu. Kamu kan sudah tahu. Tadi malam di dalam mobil. Jangan lanjutkan. kalian berdua, diam-diam ngobrol apa lagi? Kenapa belakangan ini selalu bicara hal yang gak aku ngerti? Gak apa-apa, cuma lagi diskusi aja. Lagi bahas strategi. Jangan melantur, dalangnya. Sudah ketahuan siapa? Sudah ketemu. Ayah dan anak keluarga Zhao. Zhao Hui keluarin 1 miliar. Buat beli formula air kehidupan. Keluarga Zhao lagi. Air kehidupan yang dikembangkan keluarga kami, 3 hari lagi. Akan ada konferensi pers. Itu hasil jerih payah papaku puluhan tahun. Aku khawatir bakal ada yang berbuat onar di konferensi pers. Takut apa? Berani datang, langsung hadapi aja. Ada apa? Siapa yang berani ganggu? Cabai rawitku. Itu mamaku. Katanya papaku sudah tahu soal kita berdua urusan jodoh. Suruh aku bawa kamu pulang sekali. Pertama buat gelar konferensi pers. Kedua, Buat aku ketemu calon mertua dan ibu mertua. Wah, sudah mau ketemu mertua nih. Apa aku harus siapin sesuatu? siapa mertuamu? Lin Feng. Aku belum setuju buat bareng sama kamu. Cabai rawit masih kayak gini galaknya. Tapi, cewek bilang jangan, artinya mau. Aku ngerti maksudmu. Dasar bajingan. Berani-berani incar kakak sepupuku. Mati aja lu. Anak kecil bermilih. Kalau gue, ambil semua. Santai aja. Gue pasti adil. Lo Senin Rabu Jumat, dia Selasa Kamis Sabtu. Minggu gue libur, buat istirahat. Lin Feng, walau keluarga kita ada perjodohan. Tapi papaku orang yang sangat tegas. Lihat jalagat ke dulu. Singkirkan sikap. Nakalmu ini, atau aku gak jamin bakal terjadi apa. Cabai rawit, ini perhatiannya. Kedengarannya kayak lagi kasih saran. Ngajarin gimana caranya bikin mertua senang. Siapa yang peduli sama kamu? Kak, jangan banyak bacot sama dia. Kamu. Sudah, jangan pada bicara. Cepetan masuk. Ayo. Mertua dan ibu mertuaku di mana? Kok belum keluar juga? Wah, cakep nih. Kamu Lin Feng? Iya, aku. Kamu. Aku bisa tinggal di keluarga Ye. Menurutmu, aku harusnya siapa? Kamu masih muda, pasti putri dari ayah mertua. Artinya, kakak dari tunanganku, Xiao Lajiao. Mulutmu manis sekali. King Cheng, tak kusangka tunanganmu ini.
Cukup pandai berbicara. Ada apa? Bukankah dia kakak? Jangan lanjutkan. Apa yang salah dari ucapanku? Dia adalah istri baru ayahku. Secara hukum, dia adalah ibu tiriku. Oh, jadi ibu tiri. Apa? Dia ibu tirimu? Berarti aku juga harus memanggilmu ibu? Anak baik, patuh sekali. Ayo mana? Katanya kita pulang. Dia di mana? Ayahmu sedang urusan di perusahaan. Jadi pesannya, aku yang sampaikan. Pesan apa? Kita semua tahu. Kamu dan King Cheng punya perjanjian nikah sejak kecil. Sebut harganya. Berapa uang yang mau kau terima untuk menjauh darinya? Aku. Dia. Perjanjian nikah kedua keluarga ini dulu dibuat oleh keluarga Ye dan kakek Lin. Sayangnya, kini kedua orang tua ITU sudah tiada. Dan keluarga Ye, belakangan ini mengembangkan air kehidupan. Tapi terus mendapat tekanan. Jadi King Cheng, maksud ayahmu adalah, setelah membatalkan kontrak dengan Lin Feng, kau akan dinikahkan dengan Zhao Tianlong. Tidak mungkin. Ayahku sebelumnya tidak bilang begitu. Pemikiran orang selalu bisa berubah. Kak, bagaimana ini? Aku tidak akan menikah dengan Zhao Tianlong. Qing Cheng, kau harus berpikir untuk kepentingan besar, untuk perkembangan keluarga Ye. Dan untukmu, Tunggu. Tanpa persetujuanku, kau berani mengambil keputusan? Ibu tiri. Aku tidak mau dipaksa. memang punya nyali. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu satu kesempatan. Jika kau bisa membuat keluarga Zhao menggantikan dengan para keluarga Ye, dan berhenti mengincar air kehidupan, maka hal ini bisa kita lupakan. Bukankah ini menyulitkannya? Baik. Janji adalah janji. Aku pergi dulu, sebentar kembali. Lin Feng, mau kemana? Aku pergi dulu, sebentar kembali. Mei Niang kok belum angkat telepon, aku nggak tahu dia udah ngerjain. Lin Feng si brengsek itu, udah diselesaikan belum? Setelah selesai, aku bakal bikin Ye King Cheng gemetar di bawahku. Young Master Zhao. Sudah larut, aku pengen bikin bayi sama kamu. Bukannya kamu bilang, malam ini mau main peran-peranan? Oke, kalau gitu malam ini kamu main jadi Ye King Cheng, lihat yang master. Langsung masuk, tendang ke gawangmu. Yang Master Zhao selera tinggi ya. Lin Feng, kamu masih hidup? Sini orang-orang. Mereka yang kamu cari? Kamu. Aku kasih pilihan, langsung berhenti tekan keluarga Ye. Kalau enggak, aku bakal bikin kamu menyesal lahir ke dunia. Ha, sehebat-hebatnya kamu, kumo orang biasa. Yang bisa sedikit bela diri. Aku, putra tertua keluarga Zhao. Cuma perlu satu jari buat menghancurkanmu. Nyawamu aku mau. Si manis, Yi Qing Cheng. Juga aku mau. Oh ya? Tentu. Berani beraninya kamu mukul aku. Udah nunjuk-nunjuk hidungku dan ngatain, masa aku nggak boleh mukul? Dengar ya, keluarga Zhao di seluruh Jiangcheng. Bisa ngatur segalanya. Kalau nggak pergi sekarang, aku bikin kamu nggak bisa lihat besok. Cekat, berani mukul aku. Coba pukul lagi, pukul aku dong. Bisa ngatur segalanya ya? Bisa nutupin langit ya? Aku bikin kamu ngatur, bikin kamu nutupin. Bikin ngatur, bikin nutupin. Jangan mukul muka dong, bisa nggak jangan mukul muka? Masih nawar-nawar, nggak boleh mukul muka ya? Berani-beraninya kamu merusak barang berharga bos Zhao. Aku. Si manis sok-sokan. Kamu siapa? Siapa kamu? Kenapa pegang HP anakku? Anakmu sekarang nggak bisa angkat telepon. Baru aja kena tendang, putus keturunan, dariku. Kayaknya main yang gagal. Minarek, kamu cari anakku. Mau keluarga Zhao berhenti tekan keluarga Ye? Ya datang aja bicara sama aku. Kamu bilang ketemu ya ketemu, aku jadi gak ada harga diri dong.
Kamu orang yang pintar. Harusnya tahu apa yang harus dilakukan. Oke, waktu dan tempat kamu yang tentukan, aku siap kapan saja. Hello, Tuan Lin. Keluarga Zhao ini maunya apa sih? Sudahlah, meskipun ini perangkap, aku harus mencobanya. Ayah, kamu harus balas dendam untukku. Dia hampir membuat keluarga Zhao kita punah. Nanti kalau si Lin itu datang, kamu harus cabik-cabik dia. Gak usah nunggu, aku sudah datang. Anggur ini basi ya? Kamu diam. Kamu, Lin Feng? Kamu bukan hanya Sonenggan Yi Qingcheng, tapi juga pelindungnya yang membantunya mengalahkan pembunuh yang dikirim Mei Niang. Betul, kalau mau berantem cepat, aku masih ada urusan. Tuan Lin, aku mengundangmu kali ini untuk meminta maaf. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Anak durhaka, diam. Tuan Lin, aku mewakili anakku yang tidak berguna ini untuk meminta maaf padamu. Bicaralah langsung. Aku Zhao punya prinsip dalam hidup. Kalau tidak bisa kubunuh, harus kugunakan. Aku tahu kemampuan Tuan Lin sangat kuat. Dan aku Zhao suka merekrut orang berbakat, asalkan kamu mau bergabung denganku, uang, kekuasaan, wanita. Apa yang kamu mau, akan kuberikan. Oh ternyata cuma ini. Gak minat. Barusan aku bilang, prinsipku adalah, Aku tahu, kalau tidak bisa kau gunakan, harus kau bunuh. berapapun yang keluarga Ye tawarkan, aku akan bayar 10 kali lipat, dan boleh kuberitahu. Resep air kehidupan keluarga Ye, keluarga Zhao, hanya menjalankan perintah, harus mendapatkannya. Kekuatan di belakangku adalah sesuatu yang tidak bisa kau lawan. Oke, mari kita coba. Kenapa? Sudah tidak sabar mau berantem? Kamu. Nasihat baik tidak didengar, ayah, jangan banyak bicara lagi. Lin Feng. Ini pilihanmu sendiri. Semoga kau tidak menyesal, serang. Lupa kasih tahu kalian, di dunia ini, belum ada yang bisa menembakku di hadapanku. Ini tidak mungkin. Kamu manusia atau hantu? Aku juga kasih dua pilihan. Pertama, berhenti menekan keluarga Y. Kedua, aku antar kalian jalan-jalan ke neraka, tiket sekali jalan, gratis makan dan tempat tinggal. Bonus sup mengpo semangkok, beli 1 dapat 3. Gimana? Murah banget kan? Oak. Keluarga Zhao, mulai sekarang, tidak akan ganggu keluarga Ye. Tapi aku tidak bisa jamin orang di belakangku akan berhenti atau tidak. Kalau mereka punya masalah, bisa cari aku kapan saja. Ayah, kamu tidak boleh menyerah, hidup mati biasa aja, tidak terima ya lawan. Lawan apaan sih? Sini, kamu coba dulu lawan aku. King Cheng, kamu jangan pergi. Sudah sehari berlalu. Kalau Lin Feng benar-benar cari keluarga Zhao, mungkin sekarang sudah dibuang ke sungai untuk jadi makanan ikan oleh keluarga Zhao. Tapi jujur saja, aku cukup suka si anak kecil ini. Kalau dia benar-benar mati, sayang banget. Jangan bicara lagi. Kamu mau kemana? Cari dia. Aku juga ikut. Lin Feng. Kamu tidak apa-apa? Maksudmu apa? Kamu harap aku kenapa-kenapa? Meskipun kamu kembali dengan selamat, bukan berarti
Kamu berhasil meyakinkan keluarga Zhao. Kalau begitu, sesuai perjanjian, bukankah kamu harus pergi dari King Cheng dengan sukarela? Mama cantik. Jangan bicara terlalu mutlak dong. Maksudmu apa? Apa? Kamu bilang apa? Nak, aku penasaran, bagaimana caramu meyakinkan keluarga Zhao untuk berhenti menekan keluarga Ye? APA? Maksudmu keluarga Zhao menyerah? Menekan keluarga Ye? Mereka tidak mau air kehidupan lagi? Ini rahasia. Tidak mau kasih tahu juga tidak apa-apa, karena kamu sudah berhasil bantu keluarga Ye lewati krisis sesuai perjanjian. Sebagai ibunya, aku akan bicara dengan ayah King Cheng untuk mengizinkan kalian bersama. Apa? Ini urusan antara aku dan dia, bukan urusanmu. Kalah taruhan harus bayar. Cabai kecil, jangan bilang kamu mau mengingkari. Kamu, apa yang kamu omongin sih? Meng Meng. Lihat tuh, pasangan baru ini sedang mesra-mesranya. Ngapain kamu ikut campur? Laki-laki sudah saatnya menikah, perempuan juga begitu. Nak, bagaimana kalau malam ini kamu tinggal di sini saja? Sama King Cheng, masuk kamar tuan Lin. Gimana? Tidak boleh. Ini tidak baik kan? Nak, ini kesempatan khusus yang ibu kecil siapkan untukmu. Jangan sampai kamu tidak memanfaatkannya, ya? Sudahlah, tidak usah diganggu lagi. Urusan kalian anak muda. Selesaikan sendiri. Apa? Kali ini terima kasih. Meski aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membuat keluarga Zhao kompromi, tapi tetap terima kasih. Soalnya, siapa yang suruh aku bilang mau menaklukkan kamu dulu? Jadi, sebelum aku berhasil menaklukkan kamu. Cabai kecil yang asam pedas ini, aku tidak ingin kamu kenapa-kenapa. Ya, dan juga Meng Meng. Tentu saja aku tidak ingin kalian berdua kenapa-kenapa. 2 hari ini kamu sudah bekerja keras. Di luar sudah gelap, kamar tamu di rumah juga banyak. Bagaimana kalau kamu menginap di sini saja? Cabai kecil ini biasanya tidak pernah tiba-tiba mengizinkanku menginap. Jangan-jangan dia benar-benar suka padaku? Tidak boleh, Kak. Kamu tidak boleh mengizinkannya tinggal. Meng Meng, kenapa setiap kali aku bersikap lebih lunak pada Lin Feng, kamu selalu bereaksi berlebihan? Katakan, apa kalian menyembunyikan sesuatu dariku? Aku agak lelah, aku mau tidur dulu. Aduh, tengah malam begini mau apa? Merampok harta atau merampok kehormatan? Aku tanya kamu, siang tadi pertanyaan yang kakak tanyakan padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya? Pertanyaan apa? Masih pura-pura tidak tahu? Soal urusan kita berdua itu. Kapan rencananya mau jujur? Oh, ternyata yang kamu maksud itu. Jadi, apa kamu sangat ingin aku mengatakannya langsung di depan mereka? Dasar bajingan. Berkali-kali mengambil keuntungan dariku. Lihat bagaimana aku menghajar kamu. Tunggu, tengah malam begini kamu nekat kontak fisik denganku. Mau apa? Apa sama seperti kakakmu? Mulut bilang tidak mau, tapi tubuh menginginkan? Mau apa sih? Aku ini anggota Shadow Alliance. Pembunuh kelas atas, dapat gratis lagi. Shadow Alliance? Agen rahasia? Jadi malam itu, kenapa kamu dikejar pembunuh kelas 3 sampai begitu kacau? Ternyata tukar guling di dunia hitam ya? Tukar guling apaan sih? Aku tahu. Ada yang mau ganggu sepupuku, makanya aku datang melindungi mereka. Ngapain aku cerita ini sama kamu? Awas ya. Jangan pukul ginjalku, aku lemah. Aku yang bikin kamu lemah. Kamu. SSST. Jangan berisik, nanti kedengaran, kita berdua bisa hancur. Posisi ini agak terlalu mesra ya? Lepasin. Enggak. Tadi siapa yang maksa kontak fisik sama aku? Kontak fisik gitu loh. Berani kamu. Kamu tanya aku berani atau enggak? Ya jelas berani dong.
Sayang Meng, kamu juga nggak mau kan hal ini? Diketahui sepupumu? Lin Feng, kamu sudah tidur? Tadi suara apa itu? Aku masuk ya. Aduh, si cabai kecil kok belum tidur juga? Kalau ketahuan kita berdua kayak gini, mulutku 10. Nggak bakal cukup jelasin. Gimana nih? Hancur deh. Lin Feng, buka pintu sekarang. Aku masuk ya. Aku datang. Dasar bodoh. Bukan, aku sudah tidur. Aduh, ngomong apaan sih? Nggak jelas. Ini kan sama saja bilang ke kakakku ada sesuatu di sini. Aduh, aku juga nggak bisa. Kok rasanya? Kayak ketahuan selingkuh aja gitu? Kok aku dengar ada suara orang lain di kamar ini? Lin Feng, kamu kenapa? Aku pakai kunci masuk ya. Gimana nih? Nggak bisa. Tamat deh. Kamu ngapain sih? Aku nggak ngapa-ngapain. Ini. Hancur-hancur, ketahuan deh, tamat riwayat. Cabai kecil, kamu malam-malam masuk kamarku, buka selimut. Jangan-jangan mau sama aku. Kamu ngomong apaan sih nggak jelas? Sudah kuduga kamu berniat jahat, bilang nggak mau. Tapi tubuhmu cukup jujur juga ya. Aku cuma dengar ada suara aneh di kamarmu. Makanya aku masuk. Itu karena aku menari bersamamu dalam mimpiku. Lihatlah mataku yang tulus ini. Tunggu, kamu tadi sedang bicara dengan siapa? Itu karena aku sedang latihan monolog. Sekalian olahraga, biar sehat. Kalau begitu, jelaskan kenapa tadi kamu sampai berkeringat dingin. Itu keringat semangatku, cintaku yang membara. Perwujudan cintaku padamu. Kenapa kamu sampai segitu hebohnya? Jangan-jangan ada orang sembunyi di selimut? Sama sekali tidak. King Cheng, sudah larut malam begini. Sedang apa? Tidak ada apa-apa. Sudah larut, kalau ada urusan. Bicarakan besok saja. Sepupuku sudah pergi belum? Pelankan suara, cepat pergi. Kapan kamu akan jujur pada kakakku tentang hubungan kita? Aduh, Jangan-jangan setelah dapat kayak gini kan, kamu langsung aku, kawan aku. Tidak semudah itu untuk dimiliki. aku ini, itu maksudku. Sudah, jangan berbelit-belit di sini. Aku kasih kamu 3 hari untuk berpikir. Kalau kamu tidak bilang, aku yang akan bilang. Sudah, aku ngantuk. Jangan berbelit-belit di sini. Aku kasih kamu 3 hari untuk berpikir. Kalau kamu tidak bilang, aku yang akan bilang. Sudah, aku ngantuk. Aku mau pulang tidur. Anggap ini serius, ya. Cepat pergi selagi tidak ada orang. Jangan lupa pesanku. Bukannya sudah kubilang jangan datang lagi? Kenapa kamu? Nak, tadi sepertinya aku melihat Meng Meng keluar dari kamarmu. Kamu benar-benar nakal, tidak kusangka. Kamu cukup jago juga, sudah punya satu masih mengincar yang lain. Memang benar, kalian pria semuanya brengsek. Kamu jahat sekali. Tante. Apa maksud perkataan tadi? Sudah, tante ini sudah berpengalaman, tidak ada yang tidak kulihat. Tidak perlu menjelaskan apapun. Tapi, kamu ini, nak, berpenampilan menarik dan berbakat. Wajahmu juga membuat orang tergoda. Kalau tante ini, beberapa tahun lebih muda, mungkin akan mengejarmu.
Ada apa? Sepertinya kamu terlalu bersemangat. Aku tidak apa-apa, Tante. Sudah, tidak usah ditunda lagi. Bicarakan hal yang serius. Hal serius. Besok, kamu dan King Cheng datang bersama ke grup Y. Pertama, ayahnya ingin bertemu denganmu. Kedua, teknologi air kehidupan yang dikembangkannya sudah matang. Besoknya akan diadakan konferensi pers produk, karena kalian sudah memutuskan untuk bersama. Maka sesuai keinginan ayah King Cheng, biarkan calon menantunya ini mulai mengenal bisnis. Keluarga Zhao berkali-kali mengintip air kehidupan. Sebenarnya apa gunanya? Itu bisa mengatasi kanker, memodifikasi gen manusia. Ini adalah hasil kerja seumur hidup ayah King Cheng. Wah, hebat sekali, pantas saja. Ayah mertua yang belum pernah kutemui. Baiklah, pesan sudah disampaikan, aku istirahat dulu. Oke. Nak kecil, tentang King Cheng dan Meng Meng. Kalau kamu bisa, pacaran dengan 2 orang juga tidak apa-apa. Tapi syaratnya, jangan sampai ketahuan, ibu kecil mendukungmu. Ayahku kenapa? Kenapa hari ini kerja? Harus membawamu. Ayah mertua ingin bertemu menantunya, soalnya aku terlalu hebat. Wah, perusahaanmu sangat megah ya. Nanti kalau ketemu ayahku, ada 3 larangan. Jangan bicara sembarangan. Jangan sembarangan bertindak, jangan sembarangan melirik. Tenang, dengan tampang dan karismaku ini, ibu mertua pasti senang. Ayah mertua pasti puas. Ayah. Wah, kalian berdua tepat waktu sekali. Ini pasti Lin Feng. Halo Paman, sudah lama mendengar nama besar Anda, hari ini bertemu. Benar-benar berkarisma. Pantas saja bisa punya anak seperti King Cheng. Anak yang cantiknya bisa menaklukkan negara. Yago menjelat. Anak muda ini cukup sopan ya. Kamu yang sendirian menyelesaikan masalah keluarga Zhao? Ah tidak juga, keluarga Zhao terlalu lemah. Terutama Zhao Tianlong, dengan 1 tendanganku. Dia langsung merasakan sakitnya ditendang di selangkangan. Perhatikan kata-katamu. Sayang, lihat. King Cheng sangat melindunginya. Bagus-bagus, anak muda, punya kemampuan dan keberanian. Tidak seperti sebelumnya, yang hanya bisa memberi bunga ke King Cheng. Para pelamar itu, pantas saja dari keluarga Lin. Aku sangat puas denganmu. Tentu saja, menantu kecil kita ini. Kemampuannya sangat hebat, bisa melawan preman dan juga bisa memikat gadis. Karena sudah ada janji pernikahan sejak kecil, dan kalian berdua juga sangat akur. Lagi pula kalian sudah membantu kami menyelesaikan masalah. Xiao Feng, cepatlah kamu dan King Cheng memastikan pernikahan ini. Berusahalah agar cepat memberi aku dan ibumu seorang cucu yang gemuk. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kok tiba-tiba bicara soal tunangan? King Cheng, Lin Feng. Meskipun terlihat tidak serius, tapi dia memang pria baik yang tulus. Kamu lihat apa? Tunggu. Soal pernikahan ini, aku juga belum setuju, si cabai kecil. Dulu kita sudah sepakat, aku yang akan menaklukkanmu. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Kamu masih... Sudahlah, persiapan pernikahan masih butuh waktu. Aku memanggil kalian hari ini sebenarnya untuk urusan air kehidupan. Ayah, keluarga Zhao sudah berjanji tidak akan ikut campur lagi. Kenapa kamu masih ragu? Kalian datang untuk apa? King Cheng, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu. 3 hari tidak dipukul, langsung naik ke atap. Kulitmu gatal lagi ya? Bos Ye, kami hari ini datang untuk urusan serius. Bos Zhao, kalian tidak diterima di sini. Mengenai air kehidupan, aku pikir kita bisa berdiskusi lagi. Diskusi apa? Apa kamu lupa dengan tendangan pemusnah keturunan kemarin? Tuan Lin, jangan salah paham, kami berdua. Meskipun sudah berjanji tidak ikut campur, tapi bukan berarti orang di belakang kami tidak akan melakukan apa? Kalau begitu, suruh orang di belakang kalian langsung muncul sekarang. Pertemuan pertama. Mohon bimbingannya. Oh, ternyata orang di belakang kalian adalah perkumpulan naga hitam. Kami mendengar perusahaan Anda telah mengembangkan air kehidupan yang bisa memperbaiki gen manusia. Perkumpulan naga hitam sangat tertarik dengan ini. Jika kalian bersedia menyerahkan paten dan formulanya, harga bisa kalian tentukan sendiri.
Nantinya, keluarga Ye dan perkumpulan naga hitam tidak hanya bisa membangun persahabatan yang erat, tapi juga mendapatkan kekayaan yang besar. Bagaimana pendapat kalian? Maaf, air kehidupan adalah hasil jerih payah keluarga Ye. Tidak dijual. Di negara Anda ada pepatah, orang yang bijak adalah yang tahu situasi. Kami bilang tidak dijual, ya tidak dijual. Negara kalian pun ada pepatah. Namanya, nasihat baik tidak didengar, baru terima hukuman. Kalau cara halus tidak bisa, apa yang mau kamu lakukan? Kalau begitu, pakai cara kasar. Mau coba bertarung? Jangan salahkan aku mengancammu. Dengar-dengar kamu hebat, hari ini aku ingin mencoba. Kamu juga biasa saja. Benarkah? Kalau begitu ini, bagaimana kamu menjelaskannya? Masih pakai baju hitam dalam. Buruk banget. Lin Feng, kamu tidak apa? Aku yang kena dia. Dek, teknik melepas bajumu ini, latihannya benar-benar sempurna aja. Lain kali, lebih baik pakai yang ada resletingnya. Biar lebih mudah. Tuan Lin memang hebat. Tapi, dengan kekuatan Kuroryu Kai kami, dengan kekuatanmu sendiri, tidak bisa melindungi keluarga Ye. Apa yang mau kamu lakukan? Aku yakin. Tidak lama lagi, keluarga Ye akan menyerahkan resep dan paten air kehidupan. Kita akan bertemu lagi. Nona Shimazu tidak bisa pergi begitu saja. Kita pergi. Menantuku yang baik, kali ini berkat kamu. Entah kenapa, aku merasa hal ini belum selesai. Bos Ye, tidak baik. Perusahaan ada masalah. Apa yang terjadi? Keluarga Zhao mengeluarkan ancaman, siapa yang berani bekerja sama dengan Ye? Berarti musuh mereka. Orang yang seharusnya hadir di peluncuran, juga pada tidak datang. Pasokan bahan baku diputus. Dengan kondisi seperti ini, peluncuran air kehidupan dan rencana penjualannya harus ditunda. Bagaimana bisa begini? Pasti ulang Shimazu Sakura, dia ingin memotong jalan mundur kita. Memaksa kita menyerah. Ini, Suamiku. Ayah, kenapa? baru dapat kabar. Saham grup Y diserang secara jahat, nilai pasar turun seperlima. APA? Sepertinya memang Kuroryu Kai yang mengacau di belakang layar. Dan ayah anak Zhao sudah menjadi. Untuk menghabisi mereka, harus mencabut taring beracun ini. Kita semua tahu, tapi bagaimana caranya? Ini mudah saja, buat Zhao Hui menghilang. Jangan sembarangan. Aku orang yang taat hukum, tenang saja. Kamu mau kemana? Aku mau cuci kaki dan pijat dulu. Selamat siang, Pak. Apakah Anda sudah membuat janji? Cantik. Dengar-dengar, perusahaan kalian akan mengalami masalah besar hari ini. Masalah besar apa? Direktur utama kalian sebentar lagi akan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Bapak ini bercanda sekali. Direktur utama kami sedang rapat di kantor lantai atas sekarang. Percayalah, sebentar lagi Anda akan melihatnya di berita. Melakukan aksi heroik, sekali lompat, hilang semua masalah. Siapkan tisu, jangan menangis terlalu parah nanti. Aku pergi dulu. Tenang, Nona Chisato, semuanya sudah aku atur. Ya, aku mengerti. Kamu kenapa di sini? Apa yang kamu mau? Bos Hao, aku dengar. Kamu mau lompat dari gedung hari ini. Aku sengaja datang untuk menyaksikan. Apa yang kamu omongkan? Mana mungkin aku lompat dari gedung? Sapham, sebenarnya kamu mau apa? Memblokir grup Y, itu ulahmu, kan? Ini adalah perintah Nona Chisato. Jadi anjingnya Kuroryu Kai. Enak ya? Aku. Sudah. Jangan banyak bicara. Hentikan tekanan pada keluarga Y. Aku bisa memberimu kesempatan untuk mati dengan utuh. Ini wilayahku. Bau apa ini? Busuk sekali.
Apa kamu? 3 bulan tidak cuci kaki? Ini adalah racun Fugu Duan Hunsan. Setelah terhirup, dalam waktu setengah jam, seluruh tubuhmu akan membusuk dan hancur. Aku sudah tahu kamu akan datang. Aku menunggumu di sini. Kok kamu tidak apa-apa? Aku sudah minum penawarnya. Kamu sebentar lagi akan mati lemas. Kamu malah meracuni dirimu sendiri. Tak disangka, orang yang tidak bisa ditaklukkan Nona Chisato akhirnya mati di tanganku. Kamu. Tidak mungkin. Ini mustahil. Kok kamu tidak keracunan? Kakekmu ini dulu saat menjalankan misi di luar. Racun apa yang belum kucicipi? Penawar? Aku makan lebih banyak dari nasi. Sudah kebal terhadap semua racun. Kenapa? Mau cari bantuan? Kamu tidak bisa membunuhku. Aku didukung Kuro Ryukai. Yang paling kubenci adalah pengkhianat negara. Kamu tahu apa yang kukatakan pada karyawanmu saat aku baru masuk tadi? Lepaskan aku. Aku sudah bilang ke karyawanmu, kalian akan segera melihat. Berita bos Hao lompat dari gedung jadi headline. Kamu ngomong apa? Masa aku mau lompat dari gedung? Kalau nggak mau lompat, aku bantu. Jangan bunuh aku. Sekarang minta ampun, sudah terlambat. Kamu pasti bukan cuma sopir. Kamu siapa sebenarnya? Orang mati nggak perlu tahu. Satu hari, semua kaki tangan asosiasi naga hitam dibersihkan semua. Lin Feng ini sudah lama banget. Kok belum balik juga? Jangan-jangan dia ngelakuin hal bodoh. Kamu pergi kemana aja? Waduh, baru setengah hari nggak ketemu, udah kangen ya, cabai rawit. Katanya nggak suka sama aku. Jangan sok-sokan deh. Aduh menantu baik, jangan bercanda lagi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana membantu keluarga Ye keluar dari kesulitan. Asosiasi naga hitam pakai keluarga Zhao buat memblokir kita. Tapi kejayaan keluarga Zhao sebentar lagi jadi sejarah. Maksud kamu apa? Halo, apa? Kepala keluarga Zhao bunuh diri lompat gedung. Ayah, kamu bilang apa? Baru dapat kabar. Kepala keluarga Zhao Hui, tewas jatuh dari kantor pusat perusahaannya. Kalian akan lihat apa yang gitu? Kamu bilang, ini ada hubungannya sama kamu nggak? Pengen tahu ya? Sepetun bilang. Nggak ada apa-apa, aku cuma ngasih dia nasihat yang menyentuh hati, masak kacang bakar batangnya. Kacang dalam periuk menangis, sedara seketurunan, buat apa saling menyakiti? Bicara yang benar. Ya udah aku cuma kasih tahu dia. Asosiasi naga hitam memblokir keluarga yaitu salah, dia sadar. Lalu cabut blokirnya, terus, sadar dosanya terlalu besar. Akhirnya lompat dari gedung. Kalian masih aja ngelihat aku kayak gitu. Aku nggak percaya omong kosongmu. Young Master Zhao, Penny Babkimation Boss CHAO sudah Ketawan. Belong. Ayahku mati gimana? Resepsionis lapor kemarin sore. Lin Feng dari grup Ye sudah menemui Bos Zhao. Cantik, dengar-dengar ketua dewan direksi kalian segera akan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Baru saja dia pergi, Bos Zhao langsung. Lin Feng, sampah ini lagi. Pertama merusak rencanaku, lalu membunuh ayahku. Aku harus membunuhmu. Sumpah, aku tidak akan jadi manusia lagi. Mei Niang, apapun caranya, segera kumpulkan semua orang. Ikut aku ke grup Y. Aku mau nyawa Lin Feng. Kalau berhasil, aku kasih kamu 1 miliar. Oh, Zhao Xiao, kamu serius? Lin Feng sudah membunuh ayahku. Aku akan mencincangnya sampai hancur. Baik, kita sepakat. Orang-orang. Kakak Mei, kumpulkan semua saudara ke grup Y
Siap. Kamu sudah ngemil kuaci selama 1 jam. Keluarga Zhao pasti tidak akan diam saja. Xiao Lajiao, jangan panik, hadapi apa yang datang. Kalau mereka berani datang, habis sudah. Bos Ye, tidak baik. Zhao Wei, enaknya Zhao Qianglong. Bawa orang datang untuk membunuh. Lin Feng, kamu yang membunuh ayahku. Zhao Xiao, jangan asal bicara, mungkin saja. Ayahmu sendiri yang melompat dari gedung. Omong kosong. Ayahku baik-baik saja, mana mungkin bunuh diri. Hari ini, aku akan membunuhmu untuk balas dendam ayahku. Zhao Tianlong, tenang dulu. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman apa? Mei Niang, cepat suruh orangmu bertindak. Lin Feng, kita bertemu lagi. Ingat waktu di klub malam. Bagaimana kamu menghinaku? Kali ini, aku akan minta kamu bayar dengan bunga. Lin Xiao, terima aku sebagai bawahanmu. Kamu mau apa? Mei Niang, apa yang kamu lakukan? Aku kasih kamu banyak uang. Untuk menyuruhmu berlutut di depan sampah ini? Zhao Xiao, uangmu lebih baik disimpan untuk ayahmu. Beli batu nisan yang bagus. Kamu. Kamu mau apa dengan ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Waktu di klub malam itu. Apa yang kamu lakukan pada Mei Niang? Jujur. Aduh, pelan-pelan, aku tidak melakukan apa-apa. Aku cuma gambar kura-kura kecil di wajahnya. Mulai hari ini, aku Mei Niang bersama semua anak buahku. Bergabung dengan Tuan Lin. Siapa yang berani menghina Tuan Lin lagi? Otakmu ditendang keledai ya. Tahu nggak kamu sedang melakukan apa? Tuan Lin. Zhao Tianlong berkali-kali menghina kamu. Mau dibunuh atau diapakan terserah kamu. Kamu mau apa? Aku peringatkan jangan macam-macam. Nanti aku. Nanti kamu gimana? Kalau enggak, aku akan memanggilmu kakek. Kakek Lin, aku salah. Ayahku baru saja meninggal. Aku sejak kecil nggak punya ibu, sekarang keluarga Shao tinggal aku. Satu-satunya keturunan. Aku salah, aku buta. Kumohon kasihanilah aku, anggap saja aku seperti angin lalu. Inikah Zhao Tianlong yang aku kenal? Yang sombong dan semena-mena itu? Kamu banyak berbuat jahat, masih berani minta ampun? Pergi. Saya. Jenggon. Tunggu dulu. Bayar dia pergi. Menantu baik, ini kan perusahaan. Kalau sampai ada korban jiwa nggak bagus. Lagi pula Zhao sekarang. Sudah nggak ada ancamannya. Lebih baik hindari masalah. Iya aku bersumpah. Mulai sekarang aku akan bertobat. Dan menjadi orang baru. Kalau melanggar sumpah, biar aku disambar petir. Pergilah. Terima kasih kakek Lin. Hahaha, bagus sekali. Krisis perusahaan akhirnya teratasi. Semua ini berkat si kecil ini. Ching Cheng. Lin Feng kali ini sangat membantu keluarga kita. Malam ini pulang, kamu harus memanjakan dia. Masih banyak urusan perusahaan, ayo selesaikan masing-masing. Aku duluan. Xiao Feng, jangan tersinggung ya. Qin Cheng emang karakternya begitu. Tapi aku sangat puas denganmu, 120%. Kamu hebat, semangat. Sayang, ayo kita pergi. Ikut aku. Saya. Ceritakan, bagaimana kabarmu selama ini? Kok ada anjing husky di sini? Datang tanpa diundang, malah melukai anak buahku. Apa ini terlalu tidak sopan? Mei yang belum menyambut Komandan Lin dengan hormat.
Dulu aku pergi tanpa pamit. Ada alasan pribadi di baliknya. Main yang tahu. Dulu Komandan Lin difitnah oleh orang jahat, terpaksa hidup dalam persembunyian. Hidup biasa-biasa saja. Baru-baru ini mata-mata melapor. Main yang baru tahu Komandan Lin ada di sini. Karena itu baru berhubungan dengan grup Zhao. Berharap bisa menemukanmu dengan bantuan pengaruh mereka. Mohon maafkan Main Yang, Guru Lin. Jangan bocorkan identitasku. Baik. Sudah lama berhubungan dengan grup Zhao. Ada temuan apa? Dari pemahamanku tentang Zhao Tianlong, dia tidak akan tinggal diam. Dan keluarga Zhao sekarang bergabung dengan Black Dragon Society. Mereka sangat menginginkan air kehidupan. Sangat mungkin mereka akan memanfaatkan air kehidupan untuk mengintip kode genetik orang Xia. Harus waspada. Aku kembali dari Lautan Darah. Kali ini kembali ke Jiangcheng. Tentu akan melindungi ketenangan di sini. Jika ada yang berani menantang keagungan Xia, jauh pun akan dihukum. Minggir, aku ingin bertemu Nona Qiandao. Mander. Nona Qiandao, Lin Feng membunuh ayahku. Tim yang kubawa juga hancur total. Kau harus... Kau langsung masuk begitu saja. Tuan Zhao, kau sangat tidak sopan. Nona Qiandao, keluarga Zhao kami sudah hancur. Aku tidak punya cara lain. Kau harus membalas dendam untukku. Dulu keluargamu Zhao bersumpah padaku. Kau menikahi Qingchen untuk merebut air kehidupan bagi Black Dragon Society. Tapi terus gagal. Black Dragon Society tidak butuh keluargamu Zhao lagi. Apa katamu? Dulu kami memelihara keluargamu Zhao, karena kalian bisa menggigit. Tapi sekarang, anjing yang sudah dicabut giginya, masih ada nilai gunanya? Apa yang kau rencanakan? Jika keluarga Zhao sudah tidak berguna, maka buat dia lenyap tanpa bekas. Kotor, mencemari kesucian tempat ini. Bersihkan tempat ini. Selain itu, kirimkan hadiah untukku. Kepada Tuan Lin dari grup Y, aku yakin dia akan mengerti begitu melihat hadiah ini. Baik. Cabai rawit, sudah setengah jam kamu nggak ngomong sama aku. Apa karena ketampananku bikin kerjaanmu terganggu? Kalau nggak turun, aku suruh satpam buang kamu keluar. Jangan dong. Ayahmu yang maksa aku datang, katanya cuma dengan kontak dekat. Baru bisa mempererat hubungan kita. Jangan banyak paket di sini. Aduh. Perkataanmu bikin hatiku sakit banget. Kecuali kamu cium aku baru sembuh. Mimpi. Nona, ada hadiah yang ditujukan untuk Tuan Lin. Untukku? Kamu bilang hadiah ini untukku? Pengirimnya nggak kasih nama, ngasih terus pergi. Wah, ini dari gebetan mana nih? Perlu aku minggir nggak? Aduh, bau cuka kecil ini tercium di 3 jalan. Cabai rawit, jangan-jangan kamu beneran cemburu? Kamu. Kalau gitu, aku yang buka hadiahnya ya, siapa tahu bom waktu. Atau apa gitu, kan? Nggak bakal meledak. Hadiah ini kok baunya aneh ya?
Nggak ada baunya? Kalau nggak mau buka, aku buka sendiri. Mau lihat? Ini dari cewek yang suka sama aku ya? Ini kan jam tangan Zhao Tianlong. Kok ada darahnya? Halo siapa? Tuan Lin. Negaramu punya pepatah. Melepaskan harimau ke gunung akan jadi masalah. Ayah anak Zhao mau bunuh kamu. Aku sudah urus Zhao Tianlong untukmu. Masalah ini, gimana mau balas budi hadiah besar ini? Oh ya? Berarti aku harus berterima kasih ya? Ngomong aja mau apa? Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Aku ingin ketemu Tuan Lin lagi. Bolehkah aku dapat kehormatan itu? Kalau aku nolak? Lain kali, apakah kamu akan mengancamku dengan hal lain? Tuan Lin adalah orang yang pintar, seharusnya tahu pilihan yang tepat. Waktu dan tempat terserah kamu, aku siap kapan saja. Kamu tidak boleh pergi. Ini jelas-jelas adalah perangkap. Keluarga Zhao bersekongkol dengan He Longhui. Sekarang Zhao Tianlong sudah mati. Target mereka berikutnya adalah kamu. Jika aku tidak pergi, mereka akan menyerang. Kamu dan grup Y. Apakah kamu bisa menghadapinya nanti? Bagaimanapun juga, kamu tidak boleh pergi. Kamu ngapain? Cabai rawit, aku menemukan bahwa kamu memang berbeda dari pertama kali. Aku melihatmu, sangat berbeda sekarang. Apa yang berbeda? Dulu kamu dingin seperti es, sekarang kamu panas seperti api. Tenang saja, api kakak ini tidak hanya bisa mencairkan gunung es sepertimu, tapi juga bisa membakar semua roh jahat. Lin Feng. Sudah lama menunggu Tuan Lin. Waktuku berharga, tunjukkan jalan. Nona Chisato telah menyiapkan hadiah istimewa untukmu. Aku yakin kamu akan menyukainya. Ikutlah denganku. Silicon, Tuan Lin. Nona Chisato, ini mau apa? Perlu aku panggilkan ambulans untukmu? Tuan Lin. Saat itu di grup Y, ketika bertarung denganmu, sosokmu langsung masuk ke dalam hatiku. Kamu adalah yang pertama, pria yang menaklukkanku. Ternyata begitu, tunggu. Alurnya tidak benar, seharusnya normalnya. Pertama mengancam, lalu berkelahi, kenapa langsung pakai siasat wanita cantik? Pria-pria biasa itu sama sekali tidak peduli padaku. Tapi, kamu berbeda saat itu di grup Y. Kamu hanya butuh beberapa gerakan untuk menembus hatiku. Aku peringatkan kamu, aku punya batasan. Yi Qing Cheng, Gadis Lugu ITU. Tahu bagaimana menyenangkan seorang pejuang sejati? Biarkan aku mengajarimu apa arti penaklukan sejati. Baik. Kalau begitu, Nona Chisato jelaskan. Apa yang dimaksud dengan penaklukan sejati? Wanita He Longhui paling paham cara melayani. Jika Tuan Lin mau, hamba ini bisa juga mendemonstrasikannya untukmu. Aku ini tipe orang yang suka bicara belak-belakan. Kalau ada sesuatu, langsung katakan saja. Kalau tidak, aku tidak mau nanti disebut sebagai orang yang selesai langsung lupa daratan. Tuan Lin, sebelumnya kami mempersembahkan Zhao Tianlong untukmu. Itu adalah bukti ketulusan kami untuk bekerja sama denganmu. Kerjasama. Perkumpulan Naga Hitam sangat berambisi mendapatkan air kehidupan. Jika Tuan Lin bersedia, keuntungan yang didapat bisa kita bagi 5-5, tentu saja. Kamu bisa mengajukan syarat apapun. Termasuk aku, bisa jadi milikmu. Harus diakui. Wajahmu memang sangat memikat. Syarat yang kamu ajukan juga sangat menggoda. Jadi, Tapi aku menolak. kenapa? Karena
Aku tidak mau berurusan dengan binatang. Tuan Lin, pikirkan baik-baik. Perkumpulan naga hitam banyak berbuat jahat. Di negeri kami ada pepatah. Jalan berbeda tak mungkin bekerja sama. Apalagi badanmu yang kecil ini, depan tidak montok, belakang tidak berisi. Datar tidak ada rasanya, kurus seperti kecambah. Dikasih gratis pun aku tidak mau. Kamu sedang mencari mati. Siapa yang mati, siapa yang hidup, belum tentu. Lepaskan. Aku ini paling benci melepas harimau kembali ke gunung. Kalau perkumpulan naga hitam berkeliaran di depan mataku, bersiaplah untuk mati. Bana aku. Yi Ching Ching dan Su Xing Meng. Akan mati. Apa maksud ucapanmu tadi? Ada apa dengan mereka? Tuan Lin. Aku berani mencarimu, sudah pasti punya persiapan cadangan. Kalau kamu mau bekerja sama dengan kami, itu yang terbaik. Kalau tidak, Yi Ching Ching dan Su Xing Meng tidak akan ada lagi. Aku tahu mereka sangat penting bagimu. Lin Feng, cepat selamatkan kami. Halo Ye King Cheng, kalian di mana? Halo. Tuan Lin, sekarang kamu tahu kekuatan perkumpulan naga hitam kami. Apa yang harus kami lakukan untuk melepaskan mereka? Pertama, suruh Tenengan Yi Ching Ching menyerahkan formula air kehidupan dan paten teknologinya dengan patuh. Kedua, kamu harus tunduk padaku. Kamu mimpi ya? Tuan Lin, pikirkan baik-baik. Begitu telepon ini kuangkat, Yi Ching Ching dan Su Xing Meng akan mati tanpa kuburan. Tunggu. Tuan Lin, sudah mengerti ya? Kalau mau kerja sama, setidaknya biarkan aku memastikan mereka aman dulu. Tidak masalah, ikut aku. Lin Feng, cepat selamatkan aku. Dasar bajingan. Kalau bukan karena aku, cedera olahraga ekstrim belum sembuh. Mana mungkin kau bisa menyergapku? Menyerang saat aku tidur siang, banyak orang lawan sedikit. Itu bukan kalian? Berani 1 lawan 1? Kalian brengsek, bajingan, monyet. Dasar sialan. Jangan nonton doang, cepat selamatkan kami. Tuan Lin, kau sudah lihat mereka. Sekarang, buat pilihanmu. Lin Feng, air kehidupan tak boleh jatuh. Tanggawan perkumpulan naga hitam, sekalipun aku mati. Kau tidak boleh menuruti mereka. Jika aku tidak memilih, Maka mereka berdua akan mati. benarkah? Lepaskan aku. Hal yang paling kubenci seumur hidup adalah diancam. Bajingan. Lepaskan Nona Cidau. Oh, kau suruh lepas langsung lepas? Apa aku tidak punya muka dong? Sudah, kita sama-sama punya sandera. Gini aja. Aku hitung 123, kita lepas bareng. Kan sudah akhir-akhir begini, jangan bertele-tele. Antagonis cepat turun ambil nasi kotak, aku masih mau pulang makan. Tidak bisa. Kau cuma pegang 1 sandera, aku pegang 2. Ini tidak seimbang. Oh iya, ada benarnya juga. 2 wanita, pilih salah satu, kita tukar. Aku hitung 123, kita lepaskan bersama. Maksudmu? Menyuruhku memilih antara mereka berdua? Aku pilih dia. Lin Feng tidak boleh, biarkan kakak sepupu hidup. Lin Feng, karena kau sudah memilih Meng Meng, maka kau harus jamin dia selamat.
Jika Meng Meng ada apa, aku jadi hantu pun takkan melepaskanmu. Kakak sepupu. Tuan Lin, karena kau sudah memutuskan. Biarkan orangku menghitung. Kita lepaskan bersama. Jika begitu, kau tak punya tormentor lagi. Jika kau tidak setuju, kerja sama kita. Dia pasti mati. Lin Feng, jika kakak sepupu ada apa-apa, meski kau selamatkan aku takkan memaafkanmu. Meng Meng, jangan keras kepala. Ini pilihanku sendiri, kau hidup baik-baik untukku. Kakak sepupu, Meng Meng tidak berguna. Kali ini tak bisa melindungimu. Saat kau pergi ke sana, Meng Meng akan merindukanmu. Setiap hari Qingming, aku akan bakar uang untukmu, kakak sepupu. Sudah, pesan terakhir selesai? Kalau begitu, biarkan orangku menghitung. 3. Letakkan senjata atau kami tembak. Komandan Lin, anggota Heilong Hui di luar sudah dibersihkan. Lokasi sudah dikendalikan, mohon instruksi selanjutnya. Bawa semua sampah ini, interogasi dengan ketat. Pastikan semua mata-mata Heilong Hui di Dacia. Dicabut satu persatu. Saya. Dasar kau, melawanku? Sekarang tahu kekuatanku? Lin Feng, kau baik-baik saja? Kupikir aku takkan bisa melihatmu lagi. Tenang, aku di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini ceritanya. Untung Komandan Lin memberitahu sebelumnya, aku bisa bawa pasukan. Tiba tepat waktu. Ternyata begitu, kau sudah rencanakan semuanya. Meng Meng, kau baik-baik saja? Aku baik-baik, kakak sepupu. Yang tidak baik adalah dia. Aduh, kenapa kau pukul aku? Kau masih berani tanya? Hari ini jika kakak sepupu ada apa-apa, awas, nanti kubunuh kau. Lihat piring terbang. Main-main sama aku? Setelah berhari-hari berjuang, akhirnya semuanya selesai. Kamu yakin semuanya benar-benar sudah selesai? Yakin, pasti, dan tentu saja. Perkumpulan Naga Hitam. Dengan kegaduhan yang mereka buat, berhasil menarik perhatian para bos besar di atas. Sekarang di seluruh negeri, sedang digelar operasi besar-besaran. Semua yang terkait dengan perkumpulan Naga Hitam, atau yang ingin jadi antek, satu persatu, akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Bukan hanya ini, setelah melewati badai ini, aku dan ayahku berdiskusi dan membuat keputusan. Keputusan apa? Kami memutuskan untuk menyumbangkan seluruh formula air kehidupan. Dan paten penemuannya kepada negara, tanpa imbalan. Wah, beneran nih? Itu kan target kecil bernilai ratusan miliar. Langsung saja kau sumbangkan? Sekaya apapun, harus ada kemampuan dan nyawa untuk menjaganya, baru berarti. Apalagi, setelah disumbangkan ke negara, nilainya jauh lebih besar daripada dipegang keluarga Ye. Kamu benar-benar mulia, hebat, sungguh hebat. Sudah, urusanku selesai. Sekarang, mari kita bahas urusan penting lainnya. Ayo cerita, kalian berdua mulai dari kapan? Kakak, Sudahlah, aku tidak buta. Dari tingkah kalian berdua sehari-hari, yang sembunyi-sembunyi, saling melirik, dan ingin bicara tapi tidak jadi. Sudah terasa aneh. Aku, ini kami. Jujur Jampuni, melawan dihukum, ayo bicara. Begini kejadiannya. Beneran? kakak, aku bersumpah, waktu itu aku benar-benar tidak tahu. Dia adalah tunanganmu sejak kecil. Kalau aku tahu, lebih baik aku lompat dari mobil daripada membiarkannya menyentuhku sedikit pun. Sepertinya aku yang sangat ingin menyentuhmu ya. Jelas-jelas kamu yang memaksaku, kamu yang memaksaku. Oh. Jadi, kamu yang dipaksa ya? Ekspresimu seperti apa ini? Mau apa?
Jangan mendekat. Meng Meng. Lin Feng, bagaimanapun juga, yang punya tunangan sejak kecil denganmu itu aku. Ekspresimu seperti apa ini? Bukannya kamu tidak suka padaku? Itu dulu. Bukankah sebelumnya kamu bilang, wanita bilang tidak? Tapi, kita berdua sudah seperti nasi yang jadi berondong, Bibi. Kamu harus adil dalam hal ini. Bagus Lin Feng, sudah punya masih ingin lagi. Iya ya Kang. Kan dulu kamu yang bilang. Meng Meng Senin Rabu Jumat, aku Selasa Kamis Sabtu, Minggu. Kamu istirahat. Itu cuma bercanda. Oh, ternyata cuma bercanda ya. Aku nggak peduli. Pelan-pelan, lenganku, pinggangku, kalian ini. Penyiksaan mematahkan tulang, tolong.